Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ketemu lagi bersama Ibu Siti pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan subtema yaitu sistem pencernaan pada manusia. Apa yang kalian lihat? Menurut kalian, apa yang menyebabkan mereka dapat melakukan semua itu? Manusia memerlukan makanan sebagai sumber energi. Mereka dapat beraktivitas sehari-hari karena mereka makan makanan yang bergizi sehingga badannya tumbuh dan berkembang dengan sehat. Badan yang sehat salah satunya karena pencernaan yang sehat. Makanan diolah di dalam tubuh manusia menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya. Saluran pencernaan adalah saluran panjang yang masuk melalui tubuh dari mulut sampai ke anus. Fungsi saluran pencernaan adalah saluran ini mencerna, memecah, dan menyerap makanan melalui lapisannya ke dalam darah. Organ dalam saluran pencernaan ini meliputi 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Gigi dan lidah terletak di dalam mulut yang juga membantu proses pencernaan dalam mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi lebih halus. Sementara kelenjar pencernaan manusia yang terdiri dari kelenjar air liur, hati, dan pankreas membantu menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Fungsi organ pencernaan. Mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung. Fungsi kerongkongan sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik. Lambung. Fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan yaitu 1. Untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. 2. Untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Dinding otot perut yang kuat mencampur dan mengocok makanan dengan asam dan enzim.
memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum bagian tengah melingkar, yang ketiga ilum bagian terakhir. Fungsi usus halus yaitu menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Usus besar. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang memiliki 3 bagian, yaitu sekum, kantung di awal usus besar, kolon, tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum, dan ketiga rektum, yaitu kotoran atau bahan limbah disimpan sebelum meninggalkan tubuh. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam atau elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan. Anus juga disebut dengan dubur. Dubur merupakan perpanjangan dari rektum yang berada di luar tubuh. Fungsinya untuk melakukan proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Proses pencernaan manusia. 1. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan dibantu air liur. 2. Makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. 3. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Yang keempat, makanan yang telah halus tersebut kemudian masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. 5. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. 6. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus berupa feses. Sekian penjelasan dari Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat dan tetap semangat.